Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Summa qala nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi haditsihi qala ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Sadaqallahu adzim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para bunda sehat semuanya? Alhamdulillahi rabbil alamin. Pertama, tentu kita tidak bosan-bosannya para bunda sekalian melafalkan kalimat syukur, kalimat syukur kita kepada Allah dan mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Kalimat alhamdulillah ini adalah kalimat penenang jiwa kita. Karena apapun yang Allah berikan kepada diri kita, mau tidak mau, siap atau tidak siap, kita harus bersedia. Apapun yang Allah berikan kepada kita dalam terkait kelapangan, kesempitan, harta, atau ujian dengan harta, itu mau tidak mau kita harus siap dan bersedia. Nah, kita ucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan dan sampaikan kepada suri tauladan kita, baginda besar Nabi Allah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang senantiasa selalu berupaya sekuat tenaga mendawamkan setiap sunnah-sunnah Nabi yang disampaikan oleh Nabi kepada kita. Kita termasuk orang-orang yang menjadi bagian mengupayakan mendawamkan setiap sunnah tersebut, dan insya Allah nanti kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang bahagia ini tentu ya Allah sudah memberikan kita kesempatan dan kepercayaan bagi kita mampu menyelesaikan daripada aktivitas kita selama 1 tahun penuh ini. Karena kita paling tidak itu ada muhasabah, mengevaluasi diri kita itu paling tidak seminim-minimnya itu 1 tahun sekali. Nah, alhamdulillah pada sekarang ini kita sudah masuk ke tahun baru Hijriah Muharram. Kita sudah masuk ke bulan Muharram. Nah, alhamdulillah wa syukurillah, tentu bagi kita yang seorang mukmin yang menyatakan beriman kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahun baru kita cuma 1, tahun baru Hijriah, tahun baru Islam, ya, yang diawali dengan Muharram, yang diakhiri dengan Dzulhijjah. Maka masya Allah, mudah-mudahan selama 1 tahun ini kita mungkin banyak hal yang kita lakukan, banyak hal khilafan yang pernah kita lakukan. Maka ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah bertemu dengan tahun baru yang berikutnya pada saat sekarang ini, maka kita kuatkan muhasabah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang-orang ketika tidak melakukan evaluasi, muhasabah, menghitung-hitung kembali daripada amal kebaikan, amal keburukan terutamanya, tidak dia lakukan dalam kehidupannya, dia seperti orang sedang berjalan tidak tentu arahnya. Perjalanannya panjang tapi tidak tahu tujuan akhirnya. Berbeda dengan kita, walaupun perjalanan kita panjang dan pada akhirnya kita akan bertemu dengan satu titik dan dikumpulkan di sana, dan saat itu ditentukan kita masuk kepada golongan yang sa'id, berbahagia, atau kepada golongan yang sa'ir atau masyaqqah, jadi orang-orang yang mendapatkan daripada azab
ujian dari Allah SWT itu ditentukan daripada amal ibadah yang selama ini kita lakukan. Maka mudah-mudahan kita Masya Allah perjalanan panjang, umur bertambah, kesempatan hidup berkurang. Benar ya Bunda ya? Ya. Kalau ada orang yang memperingati hari ulang tahunnya, sejatinya dia sudah tahu bahwasanya kesempatan umurnya sudah mulai berkurang dan terus berkurang. Dan dia akan dipertemukan dengan tahapan-tahapan di hari kemudian. Apakah dia bertemu dengan ajalnya, ataukah dia bertemu dengan peristiwa akhir zaman? Ini ditentukan daripada yang namanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Para bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam tema kita ini, tema kita adalah tema kaitan dengan Hijriah atau tahun Hijrah atau Muharram, ya. Di mana kita mengenang sejarah hijrah, mengenang hijrah dalam sejarahnya, dan dari sejarah tersebut kita mulai menata langkah kita. Mulai kita membuat sebuah perencanaan demi perencanaan untuk mengisi daripada tahun baru tersebut. Alhamdulillah sekarang tahun berapa Bunda? 1448, Masya Allah. Dulu lagi viral-viralnya itu 1441, sekarang sudah 1448. Artinya Masya Allah sudah banyak kesempatan waktu, sudah banyak kesempatan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka mudah-mudahan pada kesempatan kali ini terus bertambah. Karena yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, al-Imam Khalifah kita, itu katakan manistawa yaumahu fahuwa maghbunun. Barang siapa yang 2 harinya itu sama. Nah, kita ini kalau seorang muslim itu diberikan waktu itu tiga waktu atau 3 masa. Masa yang lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Kalau bahasa Arab itu fil madi wal hadir wal mustaqbal. Yang lalu dan yang sekarang dan yang akan datang atau di kemudian hari. 3 hari ini yang dimintakan oleh Allah pertanggungjawaban dari kita, yang kita sampaikan kepada Allah, dan yang menentukan baik buruknya kita di akhir nanti itu tergantung daripada muhasabah kita. Maka Masya Allah dikatakan manistawa yaumahu fahuwa maghbun. Barang siapa yang 2 harinya itu sama, hari yang kemarin sama hari sekarang itu sama, tidak ada perubahan dalam peningkatan, dalam kualitas dan kuantitas amal ibadahnya, maka dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib itu maghbudun, sungguh dia sudah merugi. Masya Allah, ini standarnya iman seorang khalifah kita bernama Ali bin Abi Thalib. Dia menyatakan begitu, kalau hari ini sama dengan hari kemarin, Masya Allah ya, sama saja ya, itu termasuk orang-orang yang sudah rugi. Wa man kana akhir yaumi syarran fa huwa mal'un. Barang siapa yang hari ini lebih jelek, lebih parah, lebih hancur hari ini dalam hal ibadahnya daripada hari yang kemarin, maka dikatakan fahuwa mal'un. Maka dia sudah dikatakan orang-orang yang mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini lebih buruk. Kemarin dia sholat 5 waktu, sekarang sholatnya berapa? 3 waktu. Itu pun telat. Hari kemarin dia sholat 3 waktu, hari ini tidak sama sekali dia sholat, dan dia mengingkari daripada perintah sholat, fahuwa mal'un. Maka dia termasuk orang-orang yang mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini standar keimanan yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Kemudian dilanjutkan oleh beliau, Masya Allah, faman kana lam yakun az-ziyada fahuwa nuqsan. Barang siapa yang hidupnya itu tidak ada pertambahan, tidak ada peningkatan daripada kualitas dan kuantitas amal ibadahnya, bahwa nuqsan, maka dia sudah termasuk orang-orang yang mendapatkan kekurangan. Wa man kana ala nuqsanihi, barang siapa yang terus-menerus mendapatkan kekurangan dari Allah, dari dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, daripada amal ibadahnya berkurang, terus berkurang, apa kata Ali bin Abi Thalib? Fal mautu khairun lahu. Maka lebih baik dia mati, lebih baik dia tidak ada di muka bumi ini, daripada dia punya umurnya digunakan untuk sesuatu yang tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau dia punya kesempatan hidup terus di kemudian hari,
dia akan menambah daripada saldo keburukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini motivasi yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Seorang Ali bin Abi Thalib yang diberikan kesempatan jaminan bertemu dengan Rasulullah di surga itu, beliau ini memberikan standarnya seperti itu. Jangan sampai kita pada akhirnya di akhir hayat kita itu termasuk orang-orang yang merugi, orang-orang yang mal'un, orang-orang yang mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal tujuan kita itu adalah tidak bukan untuk mendapatkan akhir hayatnya itu husnul khatimah. Nah, ini yang kita inginkan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Nah, ini muqaddimah, ini baru muqaddimah, belum masuk ceramah. Ini baru muqaddimah. Kita sampai jam 5 subuh. Nah, sholat terjamaah, nggak boleh jamaah ya. Dan para bunda sekalian, kalau kita berbicara tentang hijrah itu kalau kita maknakan dalam sebuah kalimat-kalimat disampaikan oleh para ulama kita, al-intiqalu min makanin ila makanin, hifadhan iman wal iman, hifadhan iman wal iman. Jadi perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain, dari tempat yang satu ke tempat yang lain itu tidak bukan untuk menjaga imannya, ya, hifdzul li iman, menjaga keimanannya. Karena yang dikatakan orang berhijrah itu harus berpindah dari satu tempat yang satu berpindah ke tempat yang lain. Dalam artiannya apa? Berpindahnya itu kebaikan, tidak berpindah kepada sebuah keburukan. Tapi ketika orang kalau berpindah dari satu kebaikan malah pindah kepada sebuah keburukan, maka dikatakan hijrahnya hijrah terburuk dalam hidupnya. Ya, Masya Allah, berapa banyak dan betapa banyak orang-orang yang Masya Allah dulunya melewati masa jahiliyahnya itu, dan sekarang dia sadar mendapatkan hidayah oleh Allah SWT, maka dia bertemu dengan hijrah yang terbaik, bertemu dengan hijrah yang sebenarnya. Jangan sampai Masya Allah hijrah kita itu tidak berpindah dari satu tempat yang buruk kepada tempat yang baik, malah justru berpindah dari tempat yang buruk berpindah ke tempat yang lebih buruk lagi. Nah, ini yang harus kita hindari dalam kehidupan kita, karena nanti akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini terkait dengan al-hijrah. Nah, hijrah Nabi Muhammad SAW itu adalah terjadi dari rumah startnya. Jadi Nabi Muhammad itu dalam kehidupannya bersama kaum muslimin itu sekitar 3 kali hijrah terjadi dalam kehidupan mereka. Pertama, hijrah dari kota Mekah ke negeri Habasyah, ya, di mana pada saat itu kaum muslimin belum ada Rasulullah, yang dipimpin oleh Ja'far bin Ali bin Abi Thalib, seorang jubir, juru bicara yang mengomandoi orang-orang kaum muslimin dari Mekah ke Habasyah untuk menyelamatkan diri. Kenapa terjadi hijrah? Hijrah itu terjadi karena untuk menyelamatkan agama, ya. Kemudian intimidasi yang sangat luar biasa yang dialami oleh kaum muslimin dan para sahabat Rasulullah SAW pada masa itu. Jadi kalau kita sudah tidak kuat lagi, ya, menahan beban daripada intimidasi di negeri kita atau di daerah kita, sulit untuk beribadah, maka kata Rasulullah, berhijrahlah, pergilah, pindahlah engkau ke suatu tempat di mana tempat itu akan menjaga dirimu. Seminim-minimnya engkau diberikan kesempatan untuk beribadah, seminim-minimnya engkau diberikan kesempatan untuk mendapatkan makanan dan minuman yang layak, ketenangan hidup yang nyaman, itu seminim-minimnya. Maka para sahabat pada saat itu berhijrah dari kota Mekah ke negeri Habasyah. Dan alhamdulillah para budak sekalian, di negeri Habasyah ini ada seorang raja bernama Raja Najasyi, ya, Masya Allah ya. Beliau dan para pasukannya itu menganut daripada agama yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihi salam. Nah, ketika Ja'far Ali bin Abi Thalib bertemu dan dipertemukan oleh seorang raja ini, karena Masya Allah ketika pertemuannya para kaum muslimin yang hijrah dari kota Mekah ke Habasyah itu didengarkan
Ya, ada mata-mata didengarkan oleh seorang sahabat, tapi sahabat dari kaum Quraisy, ya, kaum kafir Quraisy. Nanti ada sebagian orang-orang Muslim yang berpindah dari Mekah ke Habasyah. Nah, coba orang-orang kufar itu luar biasa ya. Ya sekarang tuh mirip-mirip seperti Israel lah makanya. Israel tuh luar biasa. Sudahlah hidupnya numpang di rumah orang dan dia mencoba untuk berkuasa dan menguasai sampai-sampai mengusir yang pemilik rumah. Itu namanya Israel, ya. Palestina itu menjadi tempat tumpangan mereka, tapi ketika sudah mendapatkan kenyamanan, ternyata Masya Allah pada saat akhir-akhir ini justru mereka lah yang akan menghancurkan kaum muslimin yang ada di Palestina. Nah, ternyata didengar karena orang-orang kufar itu ketika ada kaum muslimin yang berpindah keluar dari kota Mekah menuju Habasyah ataupun ke Madinah, mereka akan pusing bunda. Kenapa pusing? Kenapa mereka lemah? Kenapa mereka takut? Karena takut ketika orang-orang muslim datang ke negeri seberang atau negeri tetangga atau ke Habasyah ataupun ke Madinah, orang-orang di luar kota Mekah itu mereka tidak tahu yang namanya kezoliman dan jahiliyah penduduk kota Mekah. Jadi ketika mereka didatangi oleh orang-orang yang mendapatkan ajaran dari Nabi Muhammad, tentu mereka-mereka ini akan menyampaikan, menyajikan akhlak yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Maka ketika berpindah ke negeri Habasyah, langsung serta-merta diterima dengan baik-baik. Ya, diterima dengan baik, kemudian diberikan pelayanan yang terbaik karena mereka mengetahui perpindahan mereka ini untuk menyelamatkan agamanya. Dan Masya Allah pada saat itu ditanya, apa sih agama yang kalian miliki itu sampai-sampai kalian itu mau menyelamatkan diri untuk menyelamatkan agama kalian? Dikatakan agama kami, kata Ja'far itu menyampaikan ke juru bicaranya Raja Habasyah bernama Najasyi itu mengatakan, agama kami itu seperti agama yang engkau lakukan. Kami menjaga kehormatan wanita, tidak mengambil hak orang lain, menjaga hak-hak ini, melakukan kewajiban ini, semuanya tidak lain tidak bukan untuk kebaikan dan perbaikan untuk kita semua. Kami tidak pernah mengambil hak orang lain. Kami beribadah kepada zat yang satu. Dan ternyata semua yang disampaikan oleh Ja'far bin Ali bin Abi Thalib ini sama ajarannya yang dirasakan selama ini oleh orang-orang yang ada di Habasyah. Maka pada saat itu Masya Allah diterimalah mereka ini menjadi penduduk warga di negeri Habasyah. Tapi ternyata Masya Allah para benar sekalian, yang namanya orang kufar Quraisy itu khawatir nanti kalau kaum muslim ini bertemu, diberikan kesempatan tinggal di negeri Habasyah itu, mereka akan mengumpulkan kekuatan, ya. Dari kekuatan tersebut banyak orang yang terpengaruh, terpikat, masuk ke dalam agama yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Bertambah jumlahnya, terus bertambah dan terus bertambah. Lama-lama Muslim itu akan menjadi banyak. Kekuatan Islam itu akan menjadi kuat. Dan ini yang dikhawatirkan oleh orang-orang kufar Quraisy. Itulah saking buruknya, saking jeleknya akhlaknya orang-orang kufar itu, orang mau pindah saja, mau keluar dari negerinya saja itu dilarang. Ya, kalau dia berpindah ke negeri yang lain, nanti dia akan mengumpulkan kekuatan. Ketika kekuatannya sudah penuh, full, mereka akan kembali ke kota Mekah. Nanti ada kisah yang namanya Fathu Mekah. Bagaimana memerdekakan kembali kota Mekah, mengambil kembali kota Mekah itu. Itu dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Para bunda yang dirahmati Allah SWT, maka pada saat itu ada 3 hijrah dari Mekah ke Habasyah. Kemudian dari Mekah ke Madinah. Setelah dari Madinah sudah mengumpulkan kekuatan yang sangat luar biasa, hijrah kembali ke kota Mekah. Kembali lagi kota Mekah untuk merebut kekuasaan kota Mekah tersebut. Nah, pada akhirnya seperti itu. Ini hijrah yang dialami oleh Rasulullah dan para sahabat pada masa itu. Para bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Masya Allah, hijrah yang dialami oleh Rasulullah SAW
ceritanya, sejarahnya begitu luar biasa, perlu kita ambil ibroh bagi kita. Apa itu ibroh, pelajaran penting dalam kehidupan kita? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu mendapatkan ujian yang sangat luar biasa untuk menumpaskan atau mengalahkannya namanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu harus butuh orang banyak. Karena kalau satu kabilah saja ya sampai membunuh, menghilangkan nyawa Nabi Muhammad SAW, itu seluruh orang-orang yang di belakang Nabi Muhammad itu akan protes, akan marah, ya, marah besar dengan satu kabilah ini. Maka liciknya orang-orang kafir itu, mereka kumpulkan para pembesar-pembesar yang memiliki kekuatan-kekuatan yang luar biasa itu di setiap kabilah-kabilah. Ada sekitar 10 kabilah di situ. Bunda tahu kabilah? Ya, kabilah itu sebuah negeri kecil, kabilah ya. Kalau di Indonesia itu mungkin kayak pulau ini, pulau ini, pulau ini, pulau ini. Di setiap pulau ini dikumpulkan orang jagonya, algojonya. Kemudian algojo ini diperintahkan untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Dimulai dari rumah. Maka masya Allah, Rasul itu kan mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Besok akan terjadi sebuah peristiwa di mana peristiwa itu akan menghilangkan nyawamu wahai Muhammad. Nah, begitulah kira-kira yang disampaikan Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada saat itu Nabi Muhammad itu sudah menyusun strategi bagaimana hijrahnya beliau ini ke kota Madinah nanti berjalan dengan lancar. Maka ketika berada di rumah, ketika Rasulullah dikepung oleh para algojo di setiap kabilah-kabilah itu, ternyata di tempat tidurnya Nabi Muhammad itu sudah digantikan oleh seorang sahabat bernama Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib itu diminta oleh Rasulullah, wahai Ali bin Abi Thalib, gantikan tempat tidurku dan kau tidur di tempat tidurku. Tidurlah Ali bin Abi Thalib itu di tempat tidurnya Nabi Muhammad SAW. Dan mereka tuh mengira-ngira bahwasanya yang ada di dalam kamar itu, yang tidur di atas tempat tidur itu adalah Ali bin Abi Thalib. Dan serta-merta para algojo itu menyergap, kemudian menusukkan pedangnya mereka itu ke tempat tidur itu ya, tempat yang orang ada tidur di sana. Nah, ternyata masya Allah ketika dibuka itu bukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ternyata digantikan oleh seorang Ali bin Abi Thalib. Nah, di sini apa pesannya? Pesan moralnya adalah seorang Ali bin Abi Thalib mau mempertaruhkan nyawanya demi mendapatkan kemuliaan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini sebuah pengorbanan yang jelas pada tempatnya. Artinya berkorban daripada dirinya untuk tegaknya agama Allah. Orang kalau mau berkorban, ya, berinfak, bersedekah untuk maslahat umat, kebaikan umat, ini sebuah jihad. Apa itu jihad? Perjuangan di mana perlu pengorbanan yang dia harus keluarkan daripada dirinya. Nah, ini sudah dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib. Itu jaminannya adalah nyawa, taruhannya adalah nyawa. Kalau bukan Ali bin Abi Thalib mungkin tidak mau. Ya, kayak kita aja mau nggak seperti itu Bunda? Nanti yang akan ditembak itu adalah Ustaz Edra, tapi Ustaz Edra digantikan dengan Bu Ika. Mau nggak Bu Ika kira-kira? Masih rugi. Anak saya masih banyak Ustaz. Tolong ya. Nah, artinya apa? Hanya orang-orang tertentu yang mendapatkan ruhnya daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan masya Allah ada sebuah keajaiban ketika Rasulullah SAW itu keluar dari rumahnya itu para tentara itu masih ada di luar berjaga-jaga. Dan qadarullah atas izin Allah SWT, dalam sebuah riwayat Rasulullah itu mengambil pasir kemudian melemparkan ke arah mereka. Seketika mereka itu tiba-tiba langsung ngantuk. Ya, turu kalau bahasa Jepang langsung turu. Ngantuk, dan Nabi Muhammad itu keluar dengan santainya. Keluar dengan seorang bernama siapa mertuanya Rasulullah SAW? Abu Bakar. Rasulullah dan Abu Bakar itu pergi dengan perjalanan yang luar biasa menuju ke gua Tur namanya. Nah, di gua Tur ini masya Allah
Rasulullah SAW ini menghentikan perjalanan tidak langsung ke kota Madinah. Kalau ke Madinah ini ke kanan, kalau ke Gua Thur itu ke kiri. Nah, itu cerdiknya Rasulullah dan Abu Bakar. Rasul itu kalau seandainya beliau ke kanan ke kota Madinah, jalan ke kota Madinah itu pasti sudah dijaga. Karena sebagian pengikut Nabi Muhammad sudah ada berada di kota Madinah, tahu persis jalannya persisnya begini. Tapi Rasul tidak. 3 hari 3 malam itu bermalam dulu di Gua Thur. Ini ada keajaiban lagi. Keajaibannya apa? Ketika Rasulullah dan Abu Bakar berada di Gua Thur itu luar biasa ya. Itu Masya Allah itu sudah dikepung. Bahkan sudah bolak-balik pasukan kufar Quraisy itu untuk melihat gua tersebut. Dan ternyata Masya Allah di sana itu qadarullah atas izin Allah Al-Ankabut. Bunda tahu Al-Ankabut? Apa tuh Al-Ankabut? Laba. Ada suratnya Al-Ankabut. Al-Ankabut itu laba-laba. Laba-laba itu buat sarangnya persis di pintu masuknya Gua Thur itu. Kemudian di dalamnya tuh ada merpati, ya, burung merpati di dalamnya. Pernah dengar cerita gini Bun ya? Ya. Berarti kalau seandainya di sana tuh ada sarang laba-laba yang rapi, kemudian ada merpati, tidak mungkin di dalam tuh ada orang, nggak mungkin. Nah itu cerdasnya. Tapi Masya Allah Abu Bakar tuh sudah cemas karena posisinya Gua Thur itu, saya pernah lihat sedikit Gua Thur itu ya. Gua Thur itu kalau kita orang berdiri, kalau dia jongkok begini kelihatan ada orang di dalam. Nah untung saja mereka itu tidak jongkok. Kalau Allah seandainya jongkok itu selesai sudah hidup Nabi Muhammad dan Abu Bakar di sana, selesai. Dan diperkuat, dipegang oleh Rasulullah. Abu Bakar ini dipegang, kemudian ditanyakan, Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. La tahzan, jangan bersedih. Innallaha ma'ana ya Abu Bakar, Allah bersama kita. Yang ketiga itu adalah Allah. Maka Masya Allah diselamatkan. Dan orang ketika bolak-balik memeriksa pintu gua itu nggak jadi, karena dia berasumsi nggak ada orang, nggak mungkin, karena ada sarang laba-laba dan di sana ada merpati. Akhirnya keluar. Itu luar biasa. Dan ada sebuah keajaiban lagi. Ketika Abu Bakar menjadi pahanya, menjadi bantalnya Rasulullah SAW, pada saat itu kakinya itu digigit ular. Pernah gigit ular Bunda? Oh, belum ya? Jangan ya. Janganlah. Kalau ular-ularan mungkin nggak apa-apa lah. Kalau gigit ular itu luar biasa Bun. Kalau lama penanganannya itu Masya Allah bisa menyebar kemana-mana racunnya. Nah ternyata Masya Allah ini keajaiban luar biasa yang tampakkan. Abu Bakar tuh merasakan sakit, ditahan sakitnya agar Rasulullah tidak bangun dari sakitnya itu, menahan sakit. Tapi ternyata Rasul tetap bangun, karena apa? Menetes air matanya Abu Bakar ke pipinya Rasulullah SAW sampai Rasulullah itu bangun dan melihat kondisi kakinya Abu Bakar sudah digigit oleh ular. Dan ternyata Masya Allah diambilnya ini Rasulullah, ini ditempelkan di kakinya Abu Bakar, langsung sembuh. Ini terjadi karena izin Allah pasti. Karena kita yakini seorang muslim itu segala sesuatu yang terjadi di luar nalar manusia itu bisa terjadi dan pasti terjadi asal dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai mukjizat para nabi itu keluarnya itu atas izin Allah. Tidak bisa seorang manusia sesoleh-solehnya dia bisa mengeluarkan mukjizat, karomahnya, irhasnya semaunya, tidak bisa. Kecuali dalam kondisi yang sangat terjepit dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini. Jadi kalau kita ketemu ada orang yang nanti setelahnya pasti banyak pertanyaan aku. Ada orang yang tiba-tiba bisa menyembuhkan. Ada orang bisa mengetahui kondisi-kondisi begini. Nah, kalau dia bisa memberikan jawaban-jawaban tersebut atas keinginan dia, berarti orang tersebut sudah bermuamalah dengan zat-zat yang lain. Sudah bekerjasama dengan zat yang lain. Karena kalau zat yang lain yang goib, pasti dia tahu. Maka Masya Allah, Rasul saja tidak pernah sama sekali bermuamalah dengan zat-zat lain. Cukuplah atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka selamat Abu Bakar
dan Nabi Muhammad SAW di Gua Thur, kemudian melanjutkan perjalanan ke kota Madinah. Di pertengahan perjalanan itu ternyata Masya Allah, yang namanya orang kufar Quraisy itu berupaya mendapatkan laporan-laporan dari para mata-mata. Badan intelijennya itu lengkap, orang baik itu banyak binnya, ya, orang soleh, orang apalagi dia soleh, baik, nahi mungkar, tuh musuhnya banyak nggak Bunda? Baik orangnya, jujur orangnya, tegas orangnya, terus melawan kepada kemungkaran, banyak nggak lawannya? Oh pasti banyak, sangat banyak. Tapi sedikit lawannya ketika orang ini soleh, ya, jujur, disiplin, ahli ibadah, cuman seputar amal ma'ruf saja, tidak berani kepada nahi mungkar banyak, ya. Makanya makom yang terberat bagi seorang mukmin itu amal ma'ruf wa nahi mungkar, mengajak kepada kebaikan, dan dia punya kekuatan keberanian untuk melarang kepada hal-hal kemungkaran. Itu yang paling berat sekarang, ya. Ya, kalau sekarang dia bersuara tegas di hari ini, besok hilang, gitu ya Bunda, besok hilang nggak tahu kemana. Nah, para Bunda ini dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka di perjalanan itu ternyata orang-orang kafir Quraisy itu mengetahui perjalanan Rasulullah, maka disusullah oleh Suraqah. Suraqah ini mendapatkan kabar siapa saja yang mendapatkan Muhammad dalam kondisi hidup atau mati, dia akan mendapatkan imbalan yang setimpal. Imbalannya luar biasa. Maka Suraqah ini dengan nafsunya, ya, ingin mendapatkan yang namanya imbalan setimpal itu, mengejar Rasulullah. Rasul itu tampak dengan Abu Bakar. Dari kejauhan Rasul jalannya ke sini, ke sini. Tetapi qadarullah, yaitu berkat doa Rasulullah dan diizinkan oleh Allah SWT, Suraqah itu semakin dia mendekati Rasulullah SAW itu, semakin dia dekat, semakin dibenamkan kaki kudanya ke dalam tanah, terus masuk sampai ke lututnya itu, dan dia terjatuh dan tidak bisa mengejar Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau kita pikir-pikir Bunda, ternyata permainan ini, ya, sejarah ini itu sudah didesain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang dilewati oleh Nabi Muhammad dalam bentuk ujian dan cobaan yang bertubi-tubi, itu di ujung-ujungnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah namanya hijrah. Nah, kemudian dilanjutkan lagi masuk ke kota Madinah. Sebelum masuk ke kota Madinah, Nabi Muhammad itu singgah dulu di Kuba, ya. Maka Masya Allah ya, setiap teman-teman kita yang umroh mau ke Madinah, sebelum ke Madinah kita sholat dulu di Masjid Kuba. Masjid Kuba itu masjid yang pertama kali dalam perjalanannya Rasulullah yang dibangun. Jadi kalau kita sholat di Masjid Kuba itu seperti kita sholat, seperti kita mendapatkan umroh. Sholat itu diganti dengan seperti dia umroh. Nah, ketika di Kuba beberapa hari membangun masjid, membangun kekuatan, barulah Rasulullah dan para sahabat Abu Bakar itu pergi ke kota Madinah. Masuk ke kota Madinah itu disambut dengan luar biasa, ya. Disambut dengan hangat, bahkan ada kalimat-kalimat Tala'al badru alaina. Nah, itu terus disampaikan. Telah hadir, ya, cahaya bagi kita. Artinya apa? Nabi Muhammad itu al-muntadhar, yang ditunggu-tunggu kedatangannya, ditunggu-tunggu selama itu penantiannya oleh kaum muslimin yang ada di kota Madinah. Sampai di kota Madinah, para bunda sekalian, Rasulullah itu tidak mencari kekuatan apa dulu. Rasul mendirikan yang namanya masjid. Karena dari masjid itu akan muncul peradaban-peradaban berikutnya, ya. Lahirlah seorang sahabat-sahabat yang kuat, yang memiliki ketakwaan yang luar biasa, imannya sangat luar biasa. Itu lahir dari didikan yang ada dari masjid. Nah, ketika Rasulullah dengan ontanya itu, jadi seluruh orang-orang yang di kota Madinah itu pengen sekali rumahnya itu dijadikan tempat singgahnya Nabi Muhammad. Coba, siapa yang nggak mau ya? Siapa yang nggak mau orang soleh datang ke rumah kita? Apalagi Rasulullah SAW datang ke rumah kita, itu berkahnya luar biasa. Bahkan kita kalau menerima tamu dalam kondisi mendadak kita tolak, nah itu, ya,
menerima tamu dalam kondisi mendadak dan qadarullah tamu itu hanya bisa ke rumah kita, harus kita terima. Tidak boleh kita tolak dalam kondisi seperti itu. Bahkan seorang sahabat itu masya Allah, persediaan makan sudah mulai tipis. Kalaupun datang tamu, paling yang bisa makan tamunya sama satu orang pemilik rumah. Anaknya, istrinya itu tidak bisa makan. Maka masya Allah, suatu ketika seorang sahabat ini mematikan lampu. Dimatiin lampunya, nah kita makan. Makanlah sahabat ini dengan pemilik rumah itu hanya berdua. Dan yang lain itu seolah-olah sedang menggerakkan piringnya, seperti sedang makan. Ini salah satu wujud untuk menghargai tamu. Dan dihidupkan lagi lampunya, masya Allah ya, dihidupkan lagi lampunya. Semua dalam kondisi aman. Bahkan padahal pada masa itu yang makan cuma tamu dan satu pemilik rumah, yang lainnya tidak. Nah, qadarullah atas izin Allah SWT ketika tamu itu pergi dan yang punya rumah ini benar-benar menyambut dengan baik, itu diturunkan rezeki yang sangat luar biasa setelah kepergian tamu ini. Nah, itu langsung Allah jawab. Maka tamu itu pasti membawa keberkahan. Maka ada hadis ikram ad-duyuf, muliakanlah para tamu. Jadi jangan sampai kita tamu datang kita sia-siakan. Tamu itu datang membawa rezeki. Tentu tamu yang membahas hal-hal kebaikan. Tapi kalau tamu datang membahas hal yang masya Allah, mungkarat, sayyiat, keburukan, lebih baik kita tolak. Para bunda yang dirahmati Allah SWT, maka ketika Rasulullah SAW datang ke kota Madinah, maka di situ Rasul punya visi, punya tugas yang sangat luar biasa. Pertama, Rasul itu membangun masjid, namanya Masjid Nabawi. Ya, masjidnya Rasulullah adalah Masjid Nabawi. Kemudian Rasulullah mempersatukan hubungan persaudaraan dari kaum muhajirin dan ansor. Nah, siapa muhajirin? Siapa tuh ansor? Nah, kalau dalam bahasa Arab yang namanya muhajirin, hajara yuhajiru, muhajir, orang yang berhijrah, orang yang bertamu ke tempat kita dikatakan muhajirin. Yang punya tempat, pemilik rumah adalah ansor. Nah, kayak saya ini muhajirin, bunda tuh ansor. Nah, dipertemukan persaudaraannya ini, dieratkan tali persaudaraannya oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah itu mampu menyatukan seluruh suku-suku yang berada di kota Madinah. Itu luar biasa. Dikumpulkan seluruh suku-suku yang ada di kota Madinah ini nyatu dalam sebuah kesatuan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian ketika sudah berkumpul, bertambah banyak para pengikut Nabi Muhammad SAW di kota Madinah, barulah Rasulullah SAW itu membangun yang namanya masyarakat madani, masyarakat yang beriman, masyarakat yang berketuhanan, masyarakat yang punya robbaniyun. Ya, apa tuh robbani? Yang menjadikan dirinya itu punya takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh. Nah, jadi ketika sudah berkumpul semuanya, barulah Rasulullah SAW itu menghimpun sebuah kekuatan untuk kembali lagi ke kota Mekah. Nah, inilah singkat ceritanya terkait dengan hijrah pribadi Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau ditanya berapa kali hijrah itu terjadi dalam Islam, ada 3 kali. Pertama dari Mekah ke Habasyah, kemudian dari Mekah ke Madinah, Madinah kembali lagi ke kota Mekah. Nah, inilah hijrah yang dirasakan oleh kaum muslimin. Dan hijrah itu kenapa harus hijrah? Pertama, untuk menyelamatkan yang namanya agama. Kedua, besarnya intimidasi dari kaum kufar. Ya, keselamatan sudah masya Allah. Nyawa itu dianggap sesuatu yang murah saja. Bahkan ini ada sebuah kisah nih bunda, luar biasa. Ketika Rasulullah dan para sahabat ingin hijrah ke sebuah tempat menyelamatkan dirinya, itu ternyata dari beberapa sahabat-sahabat itu masih pro dan kontra. Ada yang satu tidak cukup, beliau ini, saudara kita ini di sini aja, tidak usah ikut hijrah. Sampai ini ada sebuah kisah itu dipegang tangan kirinya tuh. Yang satu yang pro ke Nabi Muhammad dibawa ke kota Madinah, yang satu lagi tangan itu dipegang yang pro yang harus bertempat tinggal di kota Mekah. Paham bunda sampai sini ya? Nah, itu tarik-tarikan. Saya ditarik, Bu Ika tarik tangan kanan saya, ya taruhlah misalnya seperti itu.
Bu Martina tangan kiri saya tuh sampai putus tangan saya ini, putus. Artinya apa? Mereka tuh benar-benar menjaga gengsi. Gengsinya itu dijaga, ya. Yang satu gengsi kebenaran, yang satu gengsi kesalahannya. Akhirnya sampai putus untuk menyelamatkan diri. Nah, inilah perjuangan yang sangat luar biasa yang dialami oleh para sahabat dan Rasulullah ketika melakukan peristiwa hijrah. Apa itu hijrah? Al-intiqal min makanin ilal makan. Berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, hifdzul lil iman, untuk menjaga iman. Nah, sampai sini Bunda paham insyaallah ya. Nah, maka dalam hal ini ada dua versi hijrah yang diberikan makna kepada kita. Pertama, hijrah secara fisik, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain untuk menyelamatkan diri. Kemudian ada namanya hijrah maknawi. Nah, inilah hijrah maknawi itu dalam hal spiritualnya, ruhnya itu ada beberapa hal yang harus kita kerahkan dalam diri kita. Yang pertama adalah hijrah melepaskan diri kita ini dari sifat syirik menuju ke sifat tauhid. Syirik ke tauhid itu berat. Jadi kita pastikan ini, setiap yang beraktivitas, pastikan aktivitasnya itu tidak terkontaminasi, dikotori dengan hal-hal syirik. Ini yang berat. Bahkan Rasulullah tuh siap menerima pengorbanan dan ujian, intimidasi, dan para sahabat merasakan itu tidak lain tidak bukan untuk menguatkan yang namanya tauhid. Ya, Bunda tahu kisah namanya Ammar bin Yasir? Nah, dulu pernah saya cerita, kalau nggak salah tahun lalu deh. Saya sudah berapa tahun di sini Bunda? Ada 2 tahun ada Bunda. Ya, sudah 2 tahun. Kalau nggak salah awal-awal saya di sini masih malu-malu gitu kan. Masih ceramahnya gini-gini aja, nggak berani lihat BK. Nah, sekarang udah gini saya udah beda. Nah, dulu ada kisah namanya keluarga Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir ini luar biasa. Dia menyelamatkan agamanya walaupun ditindas. Langsung ditindas oleh pembesar Quraisy bernama Abu Lahab, Abu Jahal, dan Umayyah. Nah, ibunya bernama Sumayyah, bapaknya bernama Yasir, anaknya bernama Ammar. Maka dikatakan Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir ini dipaksa untuk kembali lagi menyembah kepada yang dulu. Tetapi dengan kekuatan imannya ketika bertemu dengan Rasulullah, bertemu dengan Bilal bin Rabah yang kuat imannya itu, tak sedikit pun mundur untuk mempertahankan imannya. Sampai-sampai Masya Allah, bapaknya tuh Yasir tuh diikat di sebuah pohon, kemudian dipecut dengan pecutan itu sampai berdarah-darah. Dan pada akhirnya Masya Allah diminta, kalau engkau tidak mau kembali lagi ke agama yang lama, akan kita bunuh, akan kita siksa sampai mati. Ya, akan disiksa sampai mati. Tapi ternyata bapaknya itu kuat imannya. Padahal bapaknya itu Yasir dan Sumayyah ini, apalagi Sumayyah itu orang yang benar-benar getol. Nah, getol itu bahasa Betawinya benar-benar kuat gitu ya. Kuat keimanannya ke agama yang lama. Ya. Bahkan Masya Allah dia punya beberapa patung-patung itu jadikan sebagai sembahannya. Nah, dan akhirnya Masya Allah ketemu dengan cahaya iman, masuk ke dalam agama Islam, masuk ke dalam agama Nabi Muhammad. Apapun intimidasi yang disampaikan oleh orang kafir itu diterima. Bahkan Masya Allah ketika Yasir bapaknya itu meninggal, ya, bapaknya Ammar bernama Yasir meninggal, mempertahankan imannya itu, kemudian gilirannya tibalah kepada ibunya bernama Sumayyah. Nah, pada saat itu Sumayyah itu dengan lantang ketika ditantang, engkau akan kami selamatkan selama engkau kembali lagi ke agama yang lama. Tidak. Sampai-sampai kesal Sumayyah itu meludah. Diludahnya mukanya pembesar Quraisy itu. Diludah gitu. Dan marah dia, marah sejadi-jadinya. Yang sebelumnya mukulin mereka itu adalah tentaranya, prajuritnya, langsung dia ambil tombak dari tangan pasukannya itu, ditusuk langsung ke dalam sininya, ya, di bawah perutnya itu sampai ke sini, tembus tombak. Sek, ditusuk dari bawah yang perempuan. Sampai ke sini, ke dadanya, tembus ke sini. Dan pada saat itu seluruh burung-burung yang ada di dunia langsung keluar ke atas, bersuara, bertasbih seperti itulah. Nah, ternyata Sumayyah ini adalah perempuan pertama yang syahid di jalan Allah. Nanti perempuan pertama yang meninggal mempertahankan agama bernama Sumayyah.
Kayak nanti kalau punya cucu, punya anak ya, cucu mungkin kali ya. Beri nama Sumayyah. Sumayyah itu perempuan pertama yang syahid di jalan Allah dan luar biasa. Nah, Ammar bin Yasir itu salah satu dari keluarga-keluarga kaum muslimin yang mendapatkan intimidasi. Dan ketika datang ke Ammar sudah melihat kondisi bapaknya dibunuh seperti itu. Ammar sudah melihat kondisi ibunya dibunuh seperti itu. Rasa takut itu muncul, hati manusia bunda. Nah, ini luar biasa. Ada hukum berbicara di situ. Pada saat itu datanglah gilirannya ke Ammar. Pada saat itu ditanya, Ammar, kalau kau tidak mau senasib seperti bapakmu dan ibumu, maka kembali ke agama yang lama. Kalau tidak, tombak ini akan menusukmu dan kamu tidak ada lagi di negeri. Dengan gemetar, takut luar biasa. Belum di depan matanya tuh dia lihat dia membunuh ibunya, udah nggak kuat lagi, ya udah shock itu. Keluarlah kalimatnya itu begini. Ya, saya akan kembali ke agama yang lama. Nah, dengan seperti itu diselamatkan. Artinya apa? Ammar ini dalam kasat mata kita menjual agamanya kembali untuk mendapatkan kemenangan yang semu. Ya, gitu mudah ya. Dan pada saat ditinggalkan oleh para kafir Quraisy itu, Ammar itu menangis sejadi-jadinya, menyesal. Seperti manusia tidak ada harganya. Manusia yang penuh hina dan tidak harga diri. Lebih berharga ibunya, lebih berharga bapaknya, kuat dengan keimanannya, langsung termasuk orang yang syahid pertama di jalan Allah. Dan Ammar itu dengan kondisi yang takut, cemas, gemetar, berlarian bertemu Rasulullah SAW, mengadu kepada Rasulullah. Dicerita kepada Rasulullah, ya Rasulullah begini. Pada intinya, saya sebenarnya hanya mulut saja katanya. Mulut saya saja yang menyatakan saya kembali ke agama yang lama. Tapi hati saya itu tetap kepada agama milah Nabi Muhammad SAW. Karena kalau saya meninggal, wafat, nggak ada orang yang akan memberikan dakwah di kampung saya lagi. Nah, maka pada saat itu Rasulullah ketika melihat Ammar bersedih, nangis yang luar biasa, Rasulullah senyum, kemudian jawab, yang kau lakukan sudah benar ya Ammar. Sekarang ayo kita berjuang lagi. Artinya apa? Ketika orang dalam kondisi terjepit, gitu ya, boleh dia berbohong sedikit, tapi jangan dikit-dikit bohong. Bohongnya dikit, jangan sampai dikit-dikit bohong, nggak boleh. Bahkan ada seorang sahabat, para saudara sekalian, sahabat ini akan dibunuh. Masuklah ke rumah seorang sahabat dan dia minta tolong selamatkan aku, tolong selamat. Kalau saya ditangkap pasti saya dibunuh hari itu juga. Dan akhirnya digedor. Ada fulan di sini, ada fulan di sini enggak? Nah, dijawab oleh sahabat ini, fulan tidak ada di sini katanya. Fulan tidak ada di sini. Ngerti bunda? Fulan tidak ada di sini. Saya tanya, ada setan nggak di sini? Oh, setan nggak ada di sini. Tapi setan di sana di belakang. Nah, itu boleh. Namanya tauriyah. Tauriyah itu berbohong dengan licin ya. Tapi sesekali aja, tidak terus-menerus. Kalau kita berbohong untuk menyelamatkan nyawa orang, boleh. Berbohong untuk mempersatukan suami dan istri juga boleh. Ya. Boleh kita bohong. Kita bilang ke suaminya, kita bilang ke suami, istri kamu tuh rindu sama kamu, seneng sama kamu. Kita bilang lagi ke istrinya, kita bilang ke suaminya, bilang istri kamu juga baik. Cerita kebaikannya, dan pada akhirnya itu mereka bertemu walaupun dengan cara bohong. Itu boleh. Itu boleh dalam Islam, tapi tidak boleh terus menerus. Nah itulah. Kemudian hijrah maknawi itu atau spiritual itu yang berikutnya adalah maksiat menuju taat. Nah, itu penting. Dari yang sebelumnya kita selalu bermaksiat, maka kita berubah menuju ketaatan. Kemudian dari yang lalai menuju ke kesadaran, ya. Kemudian yang paling penting dari sebuah perbuatan dosa menuju kepada perbuatan taubat. Dosa perbuatan, taubat juga perbuatan. Maka lebih kita isi dominasinya tuh dengan perbuatan dalam bentuk taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, orang yang berhijrah itu senantiasa melakukan perbuatan yang di dalamnya itu ada unsur taubat. Apapun. Dan taubat itu dilafalkan dengan istighfar.
Orang kalau menyesal pasti katakan kalimat astaghfirullahaladzim, bukan alhamdulillah. Ya, terus maling alhamdulillah. Ya, tapi astaghfirullahaladzim. Nah, itu kalimat yang harus dibuktikan dengan lisan kita. Dan dengan bentuk wujud kita beribadah, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syarat taubat itu para bunda, pertama menyesal sejadi-jadinya. Benar-benar taubatan nasuha, bukan taubat sambal. Nah, habis pedas makan lagi. Pas pedas berhenti, habis pedas makan lagi. Tidak seperti itu. Menyesal sejadi-jadinya, kemudian mengembalikan hak orang lain yang kita ambil, meminta maaf atas kesalahan kita. Kalau tidak bertemu di dunia, kita bertemu dengan ahli warisnya. Tidak bertemu dengan ahli warisnya, titipkan pesan kita kepada keluarga besarnya. Seperti itu. Gak boleh kita adalah gak ada lagi, tidak. Harus ikhtiar. Kalau sudah tidak bertemu lagi, wallahu alam bishawab. Allah yang memberikan maaf kepada diri kita. Maka masya Allah, yang dikatakan manusia itu adalah hablum minallah wa hablum minannas. Kepada Allah urusannya selesai, bisa dengan meminta maaf, beristighfar kepada Allah melalui taubat, melalui sholat taubat, tapi dengan manusia tidak bisa. Mau taubat kita berkali-kali pun, kalau belum bertemu, belum mendapatkan maaf dari saudara kita, maka kita tidak mendapatkan kehidupan yang abadi dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dikatakan al-muhajiru man hajara manahallahu anhu. Siapa yang muhajir itu? Pada hakikatnya, pada intinya, orang yang berhijrah itu orang yang berpindah, berlari ya dari segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi gitu. Kalau kita mampu menjaga diri kita dari segala sesuatu yang Allah larang pada diri kita, maka kita termasuk orang yang sudah lulus dalam berhijrah. Nah, maka masya Allah, ada muncul pertanyaan, kalau hijrahnya setengah-setengah bagaimana? Hasilnya juga setengah-setengah. Seperti itu. Banyak orang sekarang yang hijrahnya setengah-setengah. Sadarnya luar biasa ya, menggebu-gebu, tapi nggak bertahan lama. Semangatnya cuma semangat 45 ya Bunda ya. Semangat jam 4 sampai jam 5, jam 6 lanjut lagi gitu. Nah, dia nggak boleh seperti itu ya. Oke. Para Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada saat sekarang ini tentu kita akan mencoba memahamkan kepada diri kita. Ternyata Umar bin Khattab ini adalah orang yang punya pengaruh, orang yang punya pengaruh ketika penanggalan ya yang namanya tahun Hijriah. Jadi tahun Hijriah itu kapan mulainya, kan gitu ya Bun ya? Kapan dikatakan tahun Hijriah? Kapan? Nah, ternyata ada beberapa para sahabat itu dikumpulkan oleh Umar bin Khattab. Karena orang ya yang pertama kali mencetuskan adanya namanya tahun Hijriah itu berasal dari Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu khalifah kita yang kedua. Pertama Abu Bakar, kedua khalifah, ketiga Utsman, keempat Ali bin Abi Thalib. Nah, Umar bin Khattab ini mencetuskan. Jadi Umar itu terkenal dengan kecerdasan. Umar itu cerdasnya luar biasa, siasat perangnya luar biasa, orangnya kuat. Maka dikatakan dalam sebuah riwayat itu idza daraba auja. Kalau Umar itu memukul mematikan. Wa idza takallama asyad. Kalau berbicara itu tegas banget. Wa idza masya asyad. Kalau berjalan cepat. Enggak seperti pelin-pelan gitu. Cepat dia. Nah, Umar bin Khattab juga terkenal dengan kecerdasannya luar biasa. Nah, pada saat itu para gubernur itu menghadap kepada Umar bin Khattab. Ketika menghadap kepada Umar bin Khattab itu menyampaikan surat. Dari beberapa surat itu kejadian demi kejadian itu termaktub, tertulis bulannya saja, harinya saja. Tapi nggak tahu nih terjadi bulan di tahun kapan? Apakah tahun ini, tahun kemarin, apa tahun yang lalu? Nggak tahu. Semua surat-surat seperti itu termaktub, tertulis hanya harinya dan bulan, tapi nggak tahu tahunnya kapan. Nah, muncullah ide Umar bin Khattab itu mencetuskan bahwasanya kita harus menentukan tahun pertama Hijriah. Ya, itu kalau di dalam hitungan Masehi 622 Masehi. 622 Masehi itu tahun pertama Hijriah. Nah, pada saat itu
ditentukanlah. Ada beberapa pandangan-pandangan yang diberikan oleh para sahabat. Di situ para sahabat berkumpul, ada Ali bin Abi Thalib, ada Utsman bin Affan, ada Abdurrahman bin Auf, ada Sa'ad bin Waqqas, ada Thalha bin Ubaidillah, dan para pembesar-pembesar yang lainnya. Berkumpullah mereka itu dengan para sahabat untuk menentukan usulan kita kepada Umar bin Khattab. Pertama itu kapan? Tahunnya kapan? Ya. Pertama ditentukan, tahun hijrah itu tahun pertama lahirnya Rasulullah. Pertama, belum diterima. Yang kedua, tahun ketika Rasulullah itu diwafatkan, itu pertama hijrah. Tidak, belum bisa. Yang berikutnya adalah tahun ketika Rasulullah itu melakukan perjalanan. Tidak terima. Nah, dan pada akhirnya ada usulan yang diterima oleh Umar bin Khattab, disampaikan oleh para sahabat bahwasanya tahun Hijriah yang pertama itu terjadi ketika Rasulullah dan para sahabat melakukan hijrah dari kota Madinah, dari kota Mekah menuju kota Madinah. Pada saat itu intimidasinya luar biasa dari orang-orang kafir Quraisy, dan pada saat itu tahunnya adalah tahun 622 Masehi. Nah, jadi situlah tahun Hijriah. Jadi Hijriah itu luar biasa. Untuk penanggalannya itu ditentukan oleh seorang khalifah bernama Umar bin Khattab. Nah, maka inilah kecerdasannya Umar bin Khattab. Para bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hal terkait dengan penanggalan pencetusan daripada tahun Hijriah ini ditentukan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Ya, sampai sini insyaallah ada beberapa lah sedikit sekelumit terkait dengan hijrah itu. Nah, kemudian apa langkah kita yang harus kita tata ketika kita masuk di tahun baru ini? Tentu kita pastikan diri kita ini orang yang muhajir, ya, orang yang sedang berhijrah. Orang yang berhijrah itu punya niatan nahallahu anhu. Dia harus melepaskan dirinya dari segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu secara spiritualnya. Jadi kalau kita tidak mau merubah diri kita dari segala sesuatu yang dilarang oleh Allah, terus kita lakukan yang dilarang oleh Allah, maka kita tetap seperti orang-orang yang tertinggal, yang tidak melakukan hijrah, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, berusaha untuk jujur, tidak mau bohong, berusaha untuk menepati janji, jangan sampai mengkhianati, berusaha untuk amanah, jangan sampai kita curang. Nah, itu salah satu bentuk menjaga diri kita agar tertata langkah kita untuk mengisi daripada tahun Hijriah ini. Yang pertama, yang pertama adalah hijrah akidah. Ya. Hijrah akidah artinya apa? Dia berpindah dari akidah yang tidak kuat, tidak kokoh menuju akidah yang kuat. Yang sebelumnya akidahnya masih bisa diotak-atik, bisa ditawar-menawar, berpindah kepada akidah yang kuat. Jangan sampai berubah, tidak terpengaruhi dengan hal apapun, dari kepentingan dunia, dari kepentingan jabatan, dari kepentingan perutnya, dari kepentingan harta untuk mendapatkan uang, tidak terpengaruh dengan hal tersebut. Maka dia mendapatkan akidah yang qawiyah, akidah yang kuat, yang lebih khususnya tidak terpengaruh ibadah demi ibadahnya itu dengan hal-hal yang mengotori daripada kemurnian ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai para bunda, kita itu tidak sadar tidak sadar ibadah kita itu terkontaminasi, terkotori dengan perihal-perihal yang lain yang kita anggap itu biasa. Mungkin ini biasa, Ustaz, ini budaya kami di kampung. Ini biasa, Ustaz, ini kebiasaan biasa. Tapi ternyata budaya dan kebiasaan kalau sudah mengotori yang namanya akidah, tauhid kita harus kita tinggalkan. Barulah kita dikatakan kita orang yang sedang menata langkah menuju hijrah yang terbaik. Itu yang pertama. Yang kedua, hijrah ibadah. Nah, apa itu hijrah ibadah? Artinya begini, ibadah kita kalau secara kuantitas berkurang, secara kemurnian kualitasnya berkurang, maka kita harus isi kekurangan-kekurangan ini dengan kelebihan-kelebihan.
Dengan cara bagaimana? Dengan ilmu. Berapa banyak orang yang kalau tidak punya ilmu itu beribadah sia-sia. Ya, ada 2 syarat ya Bunda. 2 syarat ibadah itu diterima oleh Allah. Harus tahu, pertama khalisun liwajhillah, ikhlas murni karena Allah. Yang kedua ini penting, ittiba bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ikut kepada yang diajarkan oleh Rasulullah kepada diri kita. Artinya apa? Kita mendapatkan ajaran ini, dibimbing dan dibina, itu benar-benar orang ini berlandaskan kepada yang sumber yang satu. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita dibimbing oleh seorang guru, pastikan guru kita ini benar-benar mempelajarinya itu berdasarkan yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun dari guru ini ke guru ini, dari guru ini sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini orang akan merasa nikmat ketika syarat ibadahnya itu sudah terpenuhi dan ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa hijrah orang beribadah itu? Dari ibadah yang tidak berilmu kepada ibadah yang kuat dengan ilmu. Maka Masya Allah, majelis ilmu itu penting. Bahkan ketika kita berkumpul di masjid, berbicara tentang ilmu, berbicara tentang akhirat, berbicara dengan ibadah, lebih baik dari 1000 rakaat sholat sunnah. Luar biasa. Ya, jadi luar biasa kita kalau bermajelis ilmu. Beda di casnya, beda rohnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah hijrah akhlak. Berpindah dari akhlak yang dulunya buruk, berpindah kepada akhlak yang baik. Akhlak al-mazmumah kepada akhlak al-mahmudah. Akhlak yang tercela kepada akhlak yang terpuji. Yang dulu terbiasa dengan ungkapannya, terbiasa dengan perbuatannya, terbiasa dengan sikapnya. Dari kebiasaan-kebiasaan tersebut melahirkan akhlak yang buruk dan menghinakan diri kita atau menghinakan orang lain dari akhlak kita itu kita hilangkan. Jangan sampai itu terus menerus mengikuti kita ke tahun yang baru ini. Dulu mungkin kalau bercanda suka membuli, jangan. Kalau bercanda itu menyepelekan jasad orang nggak boleh, fisik tidak boleh, nggak boleh seperti itu. Orangnya kepalanya agak peang dibilang peang gitu nggak boleh. Kalau masuk ke dalam hidungnya pesek tuh boleh. Giginya maju ke dalam keluar nggak boleh gitu. Nggak boleh seperti itu. Kita jaga, ya. Benar-benar kita jaga diri kita. Nah, jadi akhlak hijrah dalam berakhlak. Akhlak yang mazmumah berpindah ke akhlak yang terpuji atau mahmudah. Yang berikutnya adalah hijrah di masa-masa sosial. Ya. Hijrah ketika kita bermuamalah sesama antar kita. Nah, ini yang penting. Kita itu akan dilihat oleh orang lain. Jadi Islamnya kita itu dilihat daripada muslim. Untuk melihat Islam itu lihatlah kaum muslimin. Kalau musliminnya baik, nah itulah Islamnya. Maka berapa banyak orang-orang yang mengaku muslim tapi tidak ada Islam. Ya, bahkan Masya Allah Said Qutb itu menyampaikan, kami menemukan Islam di negeri bukan Islam. Ya, kami menemukan Islam di negeri kaum muslim, di negeri bukan kaum muslimin. Jadi Islam itu ada ajarannya di negeri lain. Pada negeri lain itu bukan negeri yang beragama Islam. Nah, seperti itu. Jadi jangan sampai Masya Allah sebaliknya, kami tidak menemukan Islam walaupun di negeri muslimin. Itu banyak sekarang ya Bunda ya. Tidak nampak Islamnya di negeri orang-orang muslim. Karena orang muslim tidak mau mengislamkan dirinya dengan keislaman yang sejati. Bahkan Islam itu ada di Singapura, Islam itu ada di Eropa, Islam itu ada di Jepang, menghargai orang, tidak membuang sampah sembarangan, ya, menghargai ungkapan pandangan orang lain, tidak menghardik, tidak. Itu ada. Padahal mereka tidak beragama Islam. Contoh, disiplin itu Islam, menjaga kebersihan Islam,
menghargai sesama kita juga Islam. Tapi itu terjadi di negeri-negeri yang bukan Islam. Artinya apa? Mereka menganut ajaran Islam walaupun mereka tidak beragama Islam. Jangan sampai kita sudah berada di negeri Islam tapi tidak ada ajaran Islam yang kita sampaikan. Nah, inilah yang dikatakan hijrah dalam keadaan bersosial. Nah, yang terakhir adalah hijrah digital. Nah, ini yang terpenting nih. Sekarang kan masa-masa digital ya Bunda ya. Semua serba cepat, instan. Baru sekarang keluar informasi, segera langsung kita dapatkan. Ya, tidak perlu kita menunggu surat dulu, informasi dari kabar mana, langsung dari handphone kita tuh dapat. Artinya apa? Ketika kita dulunya lebih sibuk, banyak menyibukkan diri dengan handphonenya, ya, handphone tuh lebih banyak kita pegang daripada Al-Quran, lebih banyak kita pegang daripada bacaan-bacaan yang menumbuhkan giroh semangat kita beragama. Maka berpindahlah kita kepada hijrah yang berikutnya. Jangan sampai sholatnya kita, ya, bacaan-bacaan kita, tontonan kita itu lebih banyak diatur dan dituntun daripada HP. HP ini luar biasa Bunda. HP ini dajjal sederhana. Dajjal ini, ya, jual aja handphonenya, ya, sumbangkan aja. Gitu. Hati-hati. Tetapi kata para sahabat dan orang-orang berilmu itu ibarat seperti pisau. Kalau kita bisa menggunakan dalam hal yang baik akan bermanfaat untuk manfaat yang baik. Tapi ketika pisau itu digunakan untuk hal-hal yang buruk, maka muncullah keburukan-keburukan daripada hal tersebut. Nah, maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa hari demi hari itu memperhatikan hijrah kita itu benar-benar mendapatkan hijrah yang terbaik dalam diri kita. Apa itu hijrah? Berpindah dari satu tempat ke tempat yang berikutnya untuk menyelamatkan iman. Itu yang terpenting. Itu saja dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.